Video ya muncul. Komen lo cicing wae. Potong. Menu hari ini cuma berkah bubur kacang. Hanya 5.000 rupiah. Bubur kacang. Dapat segelas. Barokah. Wah lo. Yang anak tadi itu Samsu. Tapi walaunya warna kuning. enak. Jarum coklat. Tadi itu tadi itu. Palutungan. Taburan. Gede temen teh. 20.000. Coklat aya, Samsu aya. Sama mobil, berduaan ke diharap motor. Burcang. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yanam wal ainu qad nasat wa la yara dhillahu Syamsi dufatani Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ala taqawmanika jasu Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Isawfa pada takun aminah Syarina rewasu Kewami Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Alhamdulillah kita sudah ada di ujung akhir tahun Hijriah. Mudah-mudahan para tos dilakukan kuran jangan tukang lantaran di hampura desa. Amin. Bang Jateng kamu di akhir tahun dia yang kadahi racana satu salare doa akhir tahun kedua kaya akan menjadi di waktu ini. Atur tangkosna dina kesempatan anu sangat luar biasa yaitu dia mangga urang Jepang, urang Bandungan, urang Ngarekeun kana ancan para atun nanging sate acana dituntun ka mangsana Ustaz Tarja kanggo ngawitan dina acara Maulid Jemaah ku Abdul Fatihah sareng Manawi disumpun apun kana dili abdi henteu nepi ka rensek kumarin abdi bade aya kapelobian apun tangkang tapi ngapunkeun itu dia nah nu pinjakan mana ge udah terjelaskan dalawakan Cop. Masya Allah Cop. Itu lain. Hah? Itu lain. Ya, kalau kita nih tanah. Mangga ka Ustaz Tarja kanggo ngawalan acara naruh di sini ieu ku untuk naruh Fatihah mangga. Bismillahirrahmanirrahim.
Mangga aku kapan sana akan ngomong kamu lakukan ancang kembali karena tidak sangat dekat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Fatihah kaumil khatimil lima sabaqah nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil qadr wa tanfariju bil qurbat wa bil hawaij wa tunalu billahi wa husnul khawatim tasqulu bi wajhil karim wa ala alihi Sayyidati kulli Muhammadillah. Allahumma sholli salatan tujina biha min jahannam wa tufadu tahlilana biha jasa hajat wa runa biha min jami sayyidat kuna biha ala darajat wa tubalighuna biha aqsal wayat min zamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Sampai apa kemarin Pak Ikum kami ahli. Ya, sebelumnya ada yang pengen saya sampaikan mengenai mungkin pertanyaan kemarin yang belum sempat saya jawab. Di dalam kita beragama, bermadhab, berthariqah dan yang semacamnya, bahkan beristri dan bersuami, itu dibutuhkan keseriusan. Nah, karena dibutuhkan keseriusan, di dalam agama itu ada bagian-bagian propaganda tentang agama itu. Biar orang itu serius, seperti kita masuk Islam, di situ ada propagandanya. Inna dina indallahil Islam. Biar orang itu jangan lari ke agama yang lain. Itu. Ketika kita bermadhab juga sama. Kita yang bermadhab Syafi'i harus serius dengan madhabnya. Nanti di madhab yang lain juga harus serius dengan madhabnya. Kalau kita baca madhab Syafi'i, di situ ulama menjelaskan kelebihan-kelebihan madhab Syafi'i. Dan ini kalau didengar oleh madhab yang lain,
mungkin juga jadi masalah. Padahal tujuannya bukan ke sana, tujuannya adalah biar serius. Jangan sampai nanti orang itu seenaknya di dalam mazhab itu ngambil cuplikan-cuplikannya saja. Maka ada larangan yang namanya takrib itu. Bertorekot juga sama sebetulnya. Saya pelajari macam-macam torekot. Di sana ada propagandanya. Cuma ini kadang-kadang disalahpahami oleh para muridnya. Akhirnya murid satu torekot dengan torekot yang lain bertengkar. Padahal tujuannya bukan itu. Orang itu kalau pengen usul ya harus serius. Maka masing-masing torekot itu ada doktrin-doktrinnya. Cuma kadang si murid torekot itu salah menyikapi. Padahal tujuannya adalah agar serius di dalam torekot itu dan biar nyampe. Dan tidak boleh itu terusnya menafikan kelebihan torekoh lain. Nah jadi masalah. Ketika kita beristri, ketika kita bersuami, juga harus yakin kalau kita beristri, istri kita itulah yang terbaik. Walaupun. Nah tapi jangan terus menafikan mau yang lain itu jelek. Begitu juga bersuami sama saja. Sebab nanti kalau sudah beristri tidak meyakini kebaikan istri kita bermasalah. Sebenarnya seperti itu bahasa-bahasa toriko. Bahasa-bahasa toriko ini kalau orang itu fanatiknya buta, itu sangat berisiko. Jadinya menafikan kelebihan toriko yang lain. Padahal tujuannya bukan seperti itu aslinya. Biar serius, biar usul. Kalau kita sekarang mau ke Cirebon, kalau pengen cepat sampai ya sudah, jangan lupa mampir kemana-mana. Nyampe di sini kayak lah, bari balanja. Terus kalau kena ayam macam-macam. Kakak Romana, itu sama sebetulnya. Maka di toriko itu punya aturan-aturan yang sebetulnya itu aslinya untuk keseriusan biar orang bisa usul. Dan tidak boleh menafikan kelebihan yang lain, aslinya gitu. Tetapi manusia itu punya nafsu dan dari nafsunya itulah lahir. Nah itu akhirnya menafikan dan akhirnya timbullah kesombongan. Nah ini jadinya tidak usul. Budaya itu harus ada, tapi tidak boleh membudaya. Jangan satu saja. Sekarang karena fanatiknya dengan sholawat Jibril yang lain dinafikan, atau dengan sholat Fatih yang lain dinafikan. Jangan begitu, jangan. Karena yang namanya Allah itu diantara sunnahnya adalah menciptakan keanekaragaman. Ini sunnatullah. Nah, tidak satu macam. Karena apa? Allah berkehendak dan Allah ridho. Yang esa itu hanya dirinya saja. Tidak ada yang punya sifat wahdaniyah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selain dia harus diciptakan beraneka ragam. Nah ini perlu dipahami. Jadi jangan sampai lahir inilah sholawat yang terbaik, inilah terbaik, yang lainnya jadi tidak terbaik. Kalau inilah terbaik tujuannya biar serius, tidak ke itu nggak ada masalah. Tapi kalau terusnya menjelekkan yang lain itu bermasalah, itu tidak lurus. Jadinya tidak usul karena semua itu dari Kanjeng Nabi kok. Bahkan itu kebanyakan imam-imam thariqah itu dari Al-Hasani. Silakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani, Syekh Abdul Hasan Asyadili Al-Hasani, Syekh Ahmad Al-Tijani Al-Hasani, Syekh Ahmad Ali Ba'i Al-Hasani.
Gitu. Cuma kan ya gitulah di masyarakat itu pengennya dia semua yang nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Silakan Anda bangga dengan istri Anda, tapi jangan mencela istri yang lain. Jangan semua istri harus seperti istri Anda, tidak bisa. Itu menyalahi aturan. Nah ini. Terus kalau saya tidak berani saya mengatakan saya orang NU, ada alasannya. Takut malu-maluin NU. Orang tua saya, ayah, ibu saya, kakek, nenek saya dari pihak ayah dari NU kakek, guru saya NU kakek. Saya tidak punya sanad ke Alam Imam. Tapi saya tidak mau mengaku bahwa saya itu adalah orang NU. Kenapa? Karena takut malu-maluin. Terus artinya saya ngomong, saya itu pengen jadi orang NU tapi belum lulus, itu saja. Ya silakan saja kalau Pak Kiai beda dengan saya. Karena sekarang kan gitu. Sama saya ketika ditanya tentang ayah saya. Ini sih maaf, semua orang kan punya apa itu prinsip masing-masing. Dan Anda jangan seperti saya. Silakan. Tuhan berkehendak bahwa keanekaragaman itu harus ada, maka jangan seperti saya semua. Ketika saya ditanya kenal dengan Ki Rosid, ya kenal lah masih satu desa, saya jawabnya begitu. Bukan saya menafikan itu ayah saya, tidak ada niatan ke sana. Itu tujuannya. Saya juga gitu, maka saya ini ya. Itu namun tak kelas akang baik. Saya mah bukan orang NU. Saya tidak mengatakan saya bukan orang NU. Saya belum lulus jadi orang NU. Kemudian daftar saya itu belum dapat kartu dulu itu. Ya. Daripada ngakunya guru NU. Saya gitu saja. Saya ini anak takutnya NU gitu saja. Saya masih berani kalau ngomong seperti itu. Jadi kalau banyak kekeliruan pada diri saya itu adalah bukan karena NU, tapi memang karena kepribadian saya yang masih bodoh, yang masih banyak maksiatnya. Gitu. Jangan sampai NU-nya dibawa karena itu memalukan orang tua saya, menurut saya. Nah itu alasannya, mau diterima apa tidak kalau saya beralasan seperti itu. Diterima katanya. Kadang-kadang saya juga pernah mengatakan saya tidak menafikan ayah saya itu ayah saya, tidak. Cuma saya takut ketika kelakuan saya tidak benar, ayah saya dibawa-bawa. Padahal ketidakbenaran kelakuan saya itu adalah dari diri saya sendiri. Orang tua saya tidak pernah ngajarin. Ya, mari diteruskan. Tapi kalau yang keliru muridnya, berarti kan hanya satu nih murid itu yang salah memahami. Ya. Cuma hampir sadaya itu loh. Ya itu tadi kata saya Bu. Jadi lain oknum. Salah pemahaman. Jadi budaya itu harus karena salah pemikiran itu bisa jadi. Salah penyampaian. Bisa jadi. Ya itu karena ya salah penyampaian, salah mengadanya kenana. Ya bisa jadi yang menyampaikan itu ya keliru, bisa jadi. Makanya kata saya sendiri seperti saya mengatakan jangan ditelan mentah-mentah karena kemungkinan saya yang salah paham atau Anda yang salah dengar. Gitu. Ya kalau nuntutan selalu beraya anu iya, murid kayak gitu. Ya itu baik. Ini mah hampir sarua pola, nah gitu loh. Ya karena mungkin si guru ini dulu waktu ngajinya keliru. Nah, makanya orang itu harus selalu belajar terus lagi. Siapa tahu waktu kita ngaji itu
kita itu keliru paham, kita itu salah dengar. Seperti saya ini sering dengar tasjid, itu tidak ada tasjid itu, harusnya kan tasjid. Tapi guru-guru mungkinnya itu. Karena lucu juga di dalam namanya di pesantren tuh. Kadang yang pinter itu nggak jadi di masyarakat. Justru yang nggak begitu pinter itu malah dianggap di masyarakat. Ya mungkin inilah bahasa-bahasa ini jadinya lahir. Wah, pondoknya pinter banget. Pas pulang biasa-biasa saja. Itu banyak. Di pondoknya ya suka seberapa pinter. Pas pulang dipakai oleh masyarakat juga. Masyarakat kali gana pokok tapi marah. Itu kan urusannya Gusti Allah. Nah karena pengetahuannya ini ada kekurangan, ya jadi teruslah yang keliru ini jadinya menyebar. Maka ada bahasa salah kaprah. Bener telumrah. Ya karena belajarnya tidak terus. Harusnya kan terus. Makanya kalau kanjeng Nabi itu menyuruh tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mungkin kita dulu salah dengar. Paham. Bahkan ilmu itu sendiri kan saling mendukung. Taruhlah sekarang di dalam ilmu alat. Nahwu saja itu tidak cukup. Harus berlanjut kepada balaghah. Dan juga kadang-kadang walaupun balaghah ini adalah kelanjutan dari nahwu, kadang-kadang balaghah tidak bisa menjelentrehkan, harus balik lagi ke nahwu. Begitu. Isinya seperti itu. Ya, tidak bisa apa membeda. Ya. Jadi kadang-kadang walaupun itu ilmu sudah tinggi sekali, ya, malah merupakan kelanjutan dari ilmu itu. Tapi kadang dia tidak bisa. Salah, karena itu alat. Alat juga sama. Jangan terus ini alat tercanggih, segalanya bisa pakai itu. Kadang-kadang tidak bisa. Malah kembali lagi kepada alat yang manual. Ini kenyataannya seperti itu. Bahwa tidak ada yang sempurna hakikatnya kecuali Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta min ahlihi. Kalau Anda itu ahlul ilmi nafi. Ya seperti ini, ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat. Mungkin kalau yang mengatakan bahwa tidak manfaat itu adalah sebetulnya bukan ilmunya, adalah oknumnya. Ini mungkin kan berdasarkan pengamatannya yang belum terus. Misalkan ada orang pesantren, setelah keluar dari pesantren kelakuannya tidak benar, maka lahirlah itu. Ilmunya sebetulnya manfaat karena pesantren nggak ngajarin orang mencuri, nggak ngajarin orang kosong. Kenapa setelah pulang dari pesantren, ngalambang tanah dan lain sebagainya, itu tidak ajaran pesantren. Sebetulnya pesantren tidak mengajarkan kayak itu, tapi oknum. Nah ini mungkin karena berdasarkan ini akhirnya mengambilkan kesimpulan bahwa semua itu ilmu itu bermanfaat. Padahal Nabi sendiri di dalam doanya kan ada Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Maka lahirlah Imam Al-Ghazali keterangannya seperti ini. Kadang orang itu baru saja penelitian terus menyimpulkan. Ini jadi masalah juga. Maka Imam Syafi'i ketika di Irak punya kaul, jadi kaul qadim. Setelah pindah ke Mesir, masyarakatnya beda. Maka akhirnya beristihad lagi. Jadilah kaul hadis. Bahwa kaul-kaul yang dulu ini perlu dirobah. Maka terusnya apa? Akhirnya ulama itu bikin patokan di dalam masalah fikih. Karena bisa berubah yang namanya fikih. Tapi perubahan juga tidak bertentangan ya. Iya, maka ada patokan-patokan di dalam fikih. Makanya ada qawaidul fikih. Tapi
sebelum qawaidul fiqhiyah itu kan harus juga belajar usul fikih. Karena ini adalah sumbernya fikih. Sedangkan qawaidul fiqhiyah ini adalah patokan-patokan jangan sampai keluarnya hukum fikih ini keluar dari jalur. Sebetulnya gitu. Jadi jangan hanya belajar fikih, nantinya saklek di masyarakat. Harus belajar usul fikih dan jangan sampai di situ. Harus diteruskan dengan qawaid fiqhiyah. Sebab walaupun sumbernya dari Al-Quran dan hadis, bisa jadi kitanya kurang teliti. Akhirnya lahirlah aturan yang merepotkan masyarakat. Maka di dalam qawaidul fiqhiyah ada kalimat ya, pokoknya isinya sih aturan fikih itu jalbul masalih wa darbul mafasid. Tuh, ini kata Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Ada ulama pokoknya sumbernya itu 5 itu. Aturan pokoknya itu disebut qawaid kubro. Tapi setelah disingkat lagi ternyata hanya 1, yaitu jalbul masalih wa darbul mafasid. Itu maka bisa berubah-ubah. Dan juga bukan berarti fikih itu budaya Arab. Enggak, sebetulnya ada kiai yang berpendapat begitu. Budaya Arab dari mana? Wong itu ulama menggalinya dari Al-Quran dan hadis. Masa Al-Quran dan hadis itu dari budaya? Masa Gusti Allah itu berfirman berdasarkan kebiasaan masyarakat? Nah, ini salah lagi. Budayanya nanti tanya lagi budaya jahiliyah apa Islamiyah? Nggak selesai, nggak begitu. Fikih, sholat harus menutup aurat. Tapi kan bisa berubah. Iya. Jubah mah kan budaya Arab, sarung budaya Nusantara. Karena panjang itu nama budaya Eropa. Nah gitu. Jadi jangan saklek kalau berpikir ya gitu. Intinya untuk Aurat. Kalau Anda itu dari golongan ahlul ilmin nafi yang sudah disebutkan di atas, semua fan ilmu itu Anda itu ngerti. Yang manusia itu kan tingkat-tingkatan. Kalau saya mungkin ya baru belajar seperti ini. Tapi banyak sekali orang-orang yang ya sangat mendalami. Tuh, fahasil maka berupayalah untuk mendapatkan ilmu tersebut. Anda itu mampu, umpamanya masih muda, loh, apa itu IQ-nya juga lumayan, atau walaupun usianya sudah lanjut juga masih senang berpikir, tapi biasanya kan males. Kalau sudah setua begini kan baca nahwu soal mesti kiam. Tuh, wakiyam dilatih. Nah, kalau mampu, utlub bita'allumihi min ahlihi. Carilah itu ilmu. Fikih, ya tasawuf, tafsir, hadis, terus ilmu alatnya juga min ahlihi. Belajarlah kepada ahlinya. Terus wa'mal bihi, amalkanlah bizalikal ilmu tersebut, summa alimhu, kemudian ajarkanlah linnas kepada orang-orang lain, watabilaihi, dan ajarlah orang itu kepada ilmu yang bermanfaat tersebut. Tuh, disuruh orang itu berilmiah. Jangan pakai doktrin-doktrin yang tidak ada dasar ilmunya, jangan. Nanti Anda itu
tidak nyampe. Oh ini ibadah itu begini, dasarnya gimana? Gitu disuruh terus kalau bisa belajar itu. Ilmiah itu penting. Maka kenapa Sayyidina Ali yang dipilih jadi menantunya Kanjeng Nabi? Oh, ilmunya salahnya. Coba. Ali itu memiliki ilmu yang luar biasa, juga pemahaman kepada ilmunya di atas sahabat yang lain. Ini adalah aset. Nabi pengen turunannya itu dari orang yang berilmu. Padahal kan banyak yang kaya dan lain sebagainya, yang soleh juga banyak. Ali yang dipilih. Maka ketika ada apa itu sayembara, siapa yang paling cepat baca Al-Quran? Sayyidina Ali nyantai baik. Kanjeng Nabi itu agak kecewa. Padahal Kanjeng Nabi pengen banget Ali itu menjadi menantunya. Akhirnya Ali, gimana kamu? Sudah Rasul. Gimana? Jawabannya aku sudah baca Al-Ikhlas 3 kali, kan itu sama saja. Eta tak benar. Tuh. Karena ilmu kan. Kalau tidak ilmu berat. Harus suatu Al-Quran. Tapi jangan terusnya cukup Al-Ikhlas gitu. Seperti gini ya. Banyak makanan-makanan misalkan dari umbi-umbian atau buah itu yang mengandung vitamin ini ya. Tetapi kan masing-masing juga ada kelebihannya gitu. Jadi tingkatan kadarnya sama, tapi nanti bentuknya beda. Bisa jadi kadang kan orang punya nulis dasar wabah, ganda, nasarwa, tapi kan nanti mungkin walaupun sama barangnya beda-beda gitu loh. Ya. Ayam itu sama macam atau ayam macam-macam. Ayam fanatik surat Al-Ikhlas baik embung macam orang saja. Nah ini jadinya keliru lagi. Padahal kondisi itu tuh ya kadang-kadang kan kita tidak sempat gitu. Dimanfaatkan. Itu kondisinya tuh ya kesibukan yang lain. Gitu. Tapi jangan menafikan orang yang khatam Al-Quran dari Fatihah sampai Anas, jangan. Itu sudah mungkin punya. Ya kalau harga berarti harganya sama-sama 10.000. Cuma yang satu 10.000 itu satu barang, yang satu 10.000 itu macam-macam barangnya. Menimundi kan gitu. Jadi jangan disalahpahami, jangan fanatik kepada salah satu saja. Nanti terbosan banyak loh. Gitu. Jadi nanti umpamanya yang khatam Al-Quran ya, ulah sombong, kamu ulah sombong. Nenek kata nakam saya bagi sata. Lu sombong kamu. Nah, faman alima zalika, maka barang siapa yang tahu hal tersebut, yaitu al-ilmun nafi wa amila bihi, dan mengamalkannya, summa allamahu, kemudian diajarkan kepada orang lain, wa da'a ilaihi, dan juga mengajak orang itu untuk ke ilmu tersebut, berarti berperilaku yang ilmiah. Ajak orang tuh, jangan pakai doktrin-doktrin yang tidak ilmiah, nantinya repot. Ai asyakhs al-muttasif bidzalikal mazkur
Yud'a aziman, maka disebut orang besar fi malakutis samawat, di kerajaan-kerajaan langit. Kerajaan di langit itu lebih besar daripada kerajaan di bumi, maka disebutnya malakut. Ada malakut, ya, ada malakut. Kalau malakut itu kerajaan besar. Bisa hadati Isa alaihissalam, dengan persaksian Nabi Isa alaihissalam. Lianna Sayyidina Isa qol, karena Sayyidina Isa pernah bersabda, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawat. Barang siapa yang alim terus mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dipanggil sebagai orang besar di kerajaan langit. Maka orang-orang alim yang sebenarnya itu nggak peduli dengan kerajaan di dunia ini, nggak penting. Biarin saja orang mau memandangnya seperti apa. Karena ada lagi kerajaan yang lebih besar, yaitu di langit sana. Dan orangnya soleh-soleh di sana. Tuh. Jadi nggak usah menjaga penampilan dan lain sebagainya kalau orang yang ngerti. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi li yu'alliman nas qadiya sawaba sab'ina siddiqan. Nabi pernah bersabda, siapa yang mempelajari satu bab saja dari ilmu, maksudnya ilmu nafi, dan bercita-cita untuk mengajarkannya juga kepada orang lain, maka orang tersebut akan diberi pahala sab'ina siddiqun, pahala siddiq 70. Siddiqun 70 siddiqun. Siapakah siddiqun itu? Kalau dalam Al-Quran, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Kalau dalam Al-Quran begitu ada keterangannya. Yang dimaksud siddiqun itu, Allah berfirman, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan para rasulnya, mereka itulah as-siddiqun. Dan siddiqun ini makomnya paling tinggi, karena makomnya sesudah para nabi, di atas syuhada. Nah, ini di sini Gusti Allah ini berfirman masih secara umum. Inna kamulu maratibal iman wal amal shalih alladzina kammalu maratibal iman wal amal shalih wal iman nafi wal yakin as-shadih. Yang dimaksud dengan siddiqun itu adalah alladzina kammalu, orang yang telah menyempurnakan maratibal iman, derajat keimanan. Dia berusaha agar imannya itu sempurna. Nah, kita yang bersudah, kita yang berarti percaya gitu. Kalau siddiqun nggak seperti itu. Terus juga wal amal shalih, dia berupaya agar sempurna amal solehnya. Terus apa lagi? Wal ilman nafi, dia juga berusaha agar sempurna ilmu yang bermanfaatnya.
Wal yakin as-shadiq, dan keyakinan yang sebenarnya. Tuh kayak Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, para siddiqun. Ada seorang ulama, beliau itu ditawarin makan semangka, dipersilakan, dia tidak memakannya. Terus ngomongnya apa? Memang telah sampai berita padaku bahwa Rasulullah makan semangka. Cuma aku tidak mau makan itu karena aku belum tahu bagaimana cara Rasulullah makan semangka. Terus sampai seperti itu. Jadi pengen dia makan semangkanya mirip seperti Rasulullah cara makan, sampai ada ulama yang seperti itu. Inilah orang-orang yang pengen jadi siddiqun. Kamu sama dengan cangkang. Ya ini beda-beda kelasnya gitu. Kayak contohnya siapa itu? Putranya Sayyidina Umar itu, Abdullah bin Umar. Dia melakukan ibadah haji pengen mirip kayak Kanjeng Nabi. Mirip Nabi dulu waktu haji itu istirahat di sini duduk. Dia ngikutin terus saja karena pengen sempurna imannya. Ada orang yang seperti itu. Nah itulah orang-orang siddiqun, punya selera yang beda dengan kita. Hari kita mages sedikit dari dhamma iman teh aya iman teh salamet tina neraka. Jadi hadisnya yakhruju minan nar man fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Orang yang di dalam hatinya ada satu sebesar atom saja dari iman kelak akan keluar dari neraka. Jadi itu padahal kan lamun asuka neraka kan lebih berat gitu. Cuma yang itu terserah. Orang kan prinsipnya beda-beda kan, seperti Mamadan, silang sendirian. Tapi kan ada yang seleranya beda. Nah, pokoknya harus protein, pokoknya gizinya dan lain sebagainya itu harus terjamin sama. Daging. Dalam masalah iman juga orang itu kelas-kelasan. Tapi ya biarin saja. Untuk diri sendiri saja, jangan memaksakan orang lain karena kemampuan orang beda-beda. Setidaknya tahu ada orang-orang yang seperti itu. Ya makanya cintailah orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka itu dapat syafaat. Ada orang soleh pasti Hasan. Hasan. Dengek. Tapi tidak semua Hasan soleh. Secara bahasa kata soleh itu kan artinya baik. Hasanun juga artinya baik. Bahasa baik itu kan solehun, hasanun, jamilun. Ya kan kayak dari beretak baik sama ulama. Jamilatun, hasanatun. Hasan Solehuddin tak pasti soleh. Emang well, harus well. Si well. Yakinannya mantap kalau siddiqun. Ya kayak. Dan orang-orang yang soleh itu tidak merasa dirinya soleh, ini penting nih. Sekarang kan orang merasa dirinya soleh. Aku nanti bisa mensyafaati. Ingatlah Imam Syafi'i, siranya gimana? Uhibbus sholihina wa lastu minhum. Aku ini mencintai orang soleh sekalipun aku bukan dari golongan mereka.
Ini patokan kalau kita mazhabnya mazhab Syafi'i terjebak. Jadi ada yang sama pengurus kami bukan siapa bukan mazhab Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i. Kita bergurunya dengan Imam Syafi'i tidak begitu. Sama mazhab Syafi'i. Uhibbus salihina wa lastu minhum la'alliya an anala bihim syafa'ah. Aku cintai orang-orang soleh sekalipun aku bukan dari mereka, karena aku berharap aku dapat syafaat mereka. Nggak pernah Imam Syafi'i ikutlah aku nanti akan keluar dari neraka. Nggak pernah begitu Imam Syafi'i. Kita mazhabnya Syafi'i nggak ngikutin perilakunya Imam Syafi'i. Nah ini keluar jalur kan itu. Makanya bermadhab harus. Coba gimana sikapnya Imam Syafi'i? Kata Mas zakat. Bukan, ini. Itu kan pelajaran, walaupun bukan hadis. Imam Syafi'i itu kan tidak diragukan kesolehannya. Ada yang lebih soleh lagi dari Imam Syafi'i. Ya para sahabat. Mana ada sahabat yang ngaku dirinya soleh? Sok sebutin, carikan. Gak ada. Jadi kalau sekarang ada orang ngaku dirinya soleh bisa mensyafaatnya hati-hati. Tidak ada para sahabat yang menjanjikan akan membawa syafaat akan. Enggak ada, enggak ada. Sok tarikan. Terus para sahabat tidak ada ceritanya. Para sahabat mengikuti sunnah Rasul, ikut Isra Mi'raj seperti ayatnya kan. Sama balik dia ke Ba'alawi. Anis-anis. Benar kan? Ini jadi masalah hadis kan. Kan hadis, ilmu hadis dan masalah hadis. Terkenal kan selama ia malah lebih karena mendahulukan Pak Sekjen Al-Brak Ansor di jalur hadis. Sana saya Sekjen Al-Brak Ansor lain di jalur gois bang Brak Ansor hanya ilmu yang baru kedengaran sedang membumi. Sebelumnya belum ada yang belum Betulnya ada di kitab-kitab itu. Di jalur hadis ya? Ada. Ada kitabnya ya Kak? Ada? Ada kitabnya? Ada. Tapi selama ini akhirnya gara-gara informasi akan tinggal. Ya karena orang itu kan dibelai apa-apa dirasakan nyaman dengan ya seadanya gitu. Padahal kan tidak tampil ke permukaan tuh padahal itu kan kalau yang namanya ulama itu ya mestinya mempelajari itu. Sebab di situ kan akan dipelajari nama-nama ada yang mirip. Misalkan contoh saja ya, apa tulisannya kadang sama, bacaannya beda. Ada yang mirip, ada akil, ada ukail. Tulisannya sama. Itu ada oleh hadis yang begitu. Itu dipelajari dalam diri jalur hadis. Ada kitabnya ada. Jadi salian DNA ayah di jalur. Ada semua itu ada. Imam bin Hambal saja itu kitabnya itu terdekat. Itu lama dulu. Yang masih saat itu tuh masih jarang orang yang menulis. Itu kitabnya banyak sekali. Nah kita ini kan malas. Makanya ketika ada yang begitu itu kaget. Nah, tadi kan di dalam fikih saja kan ada fikih itu sendiri. Terusnya ada usul fikih. Kitab usul fikih ini lamun kabeh dikumpulkan pino ieu ruangan. Kakare usul fikih bae. Anggota kitab fikih. Loh, nanti usul fikih qawaidul fikihnya.
Nanti ilmu alat sendiri nahwu, sorok, lugha, naik lagi balaghah, isinya 3 ilmu, ma'ani, bayan, badi'. Tuh, tambahin lagi ilmu tentang sakit, arud wal qawafi. Arud wal qawafi aja sudah jarang orang yang mempelajarinya. Ngadengin aja cara kayaknya airnya. Ari eta kok dicalu lupa eta karek. Aina gara-gara nurul alam. Kayak mustalahul hadis itu kan 2 yang dibahas. Ada ilmu riwayatul hadis, ada ilmu dirayatul hadis. Nah, yang ilmu riwayatul hadis nantinya larinya ke ijalul hadis. Iya. Karena Anjok. Lamun lempeng mun belok. Kecuali kata Roma. Gila. Fa'idha farata min zalikal ilmin nafi, apabila Anda telah selesai dari ilmu nafi semuanya terus dipelajari. Wa farata min islahin nafsika, dan Anda telah rampung, telah selesai memperbaiki diri Anda yang zahir dan batin. Wa fadli syai'in min awqatika, juga keutamaan sesuatu dari waktu Anda. Fala baksa antas tahila bil ilmil madhab, maka tidak mengapalah Anda punya kesibukan dengan ilmu madhab di dalam fikih. Litaklifa bihil furu' an-nadhira, agar Anda mengenal tentang cabang-cabang fikih yang tidak umum. Ada bagian-bagian fikih yang langka. Loh, Kan, punten kan. mohon mangga, Udah diteraskan. mohon. Mangga. Sudah ngaji matu penting. Wujud. Dia di jalur hadis. Jangan di jalur hadis ya. Setan. Yang pentingnya itu. Ay al-kharijah min fadil ain, yakni yang sudah tidak masuk kepada ilmu fikih yang fardu ainnya. Fil ibadah, tentang masalah ibadah, wa tariqit tawassut, dan caranya bertawassut, mengambil jalan tengah. Gitu. Banyak belajar itu nantinya sikapnya enggak. Oh, itu bisa mengambil jalan tengah. Karena di dalam mazhab saja macam-macam. Gitu. Akhir adil bainal khalqi, Anda berperilaku bijak, berperilaku adil. Ulah kabeh kudu kawas ain kabeh, itu bisa. Bahasa maksud kan. Maksud serakah itu namanya. Ulah kudu jadi kiai kabeh, kudu jadi ustad kabeh, ulah. Ulah sholawatan kudu eta bae, ulah. Eta mesti apa itu? Nah, itu silakan saja gitu loh, bersikap itu tawasul. Iya, ya memang begitu. Akhirnya kan manfaat semua. Akhirnya lamun lain jadi pusat KPR urusan pasar sah. Tuh, urusan berak. Manusia itu memiliki keterbatasan. Tidak ada yang sempurna, mesti ada keterbatasan. Maka kita itu harus legowo bila ada orang lain beda dengan kita, jangan harus sama dengan kita semua. Nah, kalau ada orang bersikap seperti itu, nggak usah diikuti, nantinya repot. Kita akan bersikap seperti itu lagi, karena yang namanya teman itu apa ya,
terpengaruh oleh yang menemani. Jadi sifat tawasudnya nanti tidak ada. Kalau saya punya anak yang dua saja, kalau saya mikirin karakternya beda-beda. Masih yang mirip ibunya, ada yang mirip saya. Tapi nanti di sisi lain, yang mirip saya juga, kok miripnya ke sana, itu dapat jadi tidak sama. Itu sudah sunnatullah. Jadi diciptakannya keragaman itu sunnatullah. Ulah perlu gitu kan dengan seragam hiji baik tersep Tidak indah. Ramai. dan jangan memaksakan orang lain untuk seragam. Ayah udah ada kudu sendok, ayah kamu ayah pada sendok kacang kurang. Sumpit, orang bersumpit, memaksakannya tidak bisa. Bainal khalqi fil khusumat idang kibabihim ala sya'alato. Nanti jadinya bersikap itu apa? Moderat ya. Oh, itu yang baik, saya mah senang dengan orang yang bersikapnya itu moderat. Itu. Tuh, nantinya bertindaknya itu pertengahan di antara makhluk ketika makhluk itu berbantah-bantahan. Yuk kudu kieu kieu itu ieu pangarusna ieu gitu. Anggeus-anggeus. Indang kibabihim tuh ketika mereka itu iqbalihim ala syawawat ya. Mereka itu sebetulnya keseriusan dan kecenderungannya itu pada hawa nafsunya sebetulnya itu orang yang seperti itu. Nafsu, serakah, hayang kadewekna kabeh. Ya ayeuna orang namun boga toko, jangan kudu balaca ka urang. Sanggup itu layanana. Jamak pasar. Kau jual kau. Ada jamak ceramah kudu uwi kabeh ceramah. Sanggup. Apa kita malah pakai keder? No. Jadi orang-orang seperti itu ada, tapi nggak usah diikuti. Saya itu rakus padahal tidak sanggup. Nafsunya tamak, bukan tomat, tamak. Tomat itu ya bagian dari tamak. Ya ada. Dimanapun kita di dalam syariat ada ujian setan. Di dalam bertorekat ada ujian setan itu ada. Semua itu ada. Dalam apa saja itu ada. Makanya harus waspada. Orang yang merasa dirinya selamat dari godaan setan dan hawa nafsu itu orang yang tertipu. Syekh Abdul Qadir Jailani yang Imam Thariqah saja digoda oleh setan di mana itu? Di dalam manakibnya ada. Ya untungnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa menyelamatkan itu hanya Gusti Allah. Ada semua itu. Orang itu menuju Gusti Allah saja ternyata diganggu oleh setan. Jadi jangan pernah kita merasa tidak akan dapat gangguan. Sok baca ayeuna alhamdulillahna sabar kali tetap aja aya nafsu. Akhirnya selamat kene. Otak setan aing mah ayeuna indek nyane ngomong audu tapi kan aya nafsunya. Mungkin aya godaan aneh. Begitu kan. Setannya begitu. Jadi jangan merasa kita itu akan selamat dari hawa nafsu. Fadzalika
Al-istighal bi ilmil mat aidan ba'dal farad min hadhil muhimmat. Keseriusan kita, kesibukan kita dengan ilmu madhab itu juga sesudah kita rampung dari hal-hal yang penting. Min jumlatil furudil kifayah. Hal yang penting itu hal-hal yang wajib yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu sejumlah fardu kifayah. Wa min furudil kifayah ta'allumut tib. Di antara yang fardu kifayah adalah ilmu tentang kesehatan. Ini penting. Kedokterannya kesehatan. Ya, dokter itu bahasa Arabnya tabibun. Ketika di bahasa kita kan jadi tabib. Tapi tabib itu jadi terus pemahaman kita malah ke dukun dan ke orang-orang gitu. Padahal itu dari bahasa Arab nantinya sebetulnya kan ahli kesehatan. Yaitu bahasa itu ketika dipindahkan ke suatu bahasa di suatu daerah berubah kadang-kadang maknanya. Jadi kadang dokter ngahina karena dukun ngahina karena dokter isi nak gitu aja mah. Karena dokter hayangnya berobat kan derek nak apa. Tuh, lu dukunannya gitu, sangat mulai zaman gitu, rakus masalah. Hayangnya kan derek nak apa. Nah, ayeuna suku Marunes nanti itu dokter mah bisa mencetak. Nyakul dukun pijat. Gitu. Jadi semua itu berbukti. Jangan merasa dirinya itu yang semuanya dialah. Itu sudah. Kalau kayaknya kacetit, dokter itu. Sedangkan akhirnya dapat menghina. Padahal dokter sendiri yang berobat ke dukun juga katakan. Ya tidak semua dukun itu negatif dan tidak semua dokter itu juga positif. Belajarlah bersikap seperti itu coba. Teranggus seperti itu di masyarakat. Ngerasa ayo pak halusnya sih. Padahal kan penting ya, kalau sekarang luka-luka gitu, ya mungkin dukun pijat nggak bisa menangani, bisa nggak dokter. Kalau nih, ya maka dipijatan gitu malilah, pentingnya melipotret, minum sampai beracam terus nggak Itu ada kelebihannya masing-masing. Waqala Zayyadi Al-Imam Zayyadi Talabul ilmi syar'i ala salasati aqsamin. Menuntut ilmu agama itu ada 3 macam. Fardhu ainin wa huwa ta'allumu ma la budda minhu. Sesuatu yang harus dipelajari. Seperti kita caranya berwudu, caranya sholat, itu ilmu fardhu ain. Atau mau membaca Al-Quran, ilmu tajwid ini bisa fardhu ain, bisa fardhu kifayah, tergantung kondisinya. Kalau kita mau baca Quran, ya tajwidnya jadi fardhu ain. Nahwu shorof itu termasuk fardhu kifayah, tapi kalau kita mau belajar tafsir jadi fardhu ain, biar nyambung. Karena nanti ketika belajar tafsir di situ ada bahasa nahwu. Kalau tidak belajar nahwu shorofnya itu nyambung. Nah, karena tidak nyambung, nanti jadi ustaz, jadi kiai, salah penyampaiannya. Nah, ini bermula dari situ. Karena tidak nyambung. Wa fardhu kifayah, dan ilmu fardhu kifayah wa ta'allumu ma yasilu ila darajatil ifta, yaitu mempelajari ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa mencapai atau bisa nyampe kepada derajat kita bisa mengarahkan orang lain, kita memberikan penjelasan. Nah, itu fardhu kifayah.
Nahu, sorof, balaghah, usul fikih, kayak gitu tuh. Terusnya ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis itu jadinya fardu kifayah. Yang nanti bisa jelasin, ini hadis ini begini, ini itu ngerti. Jadi umat jadi tercerahkan. Wasunatun, yang sunnah itu apa? Yang lebihnya dari itu. Wa qala al-Ghazali, Al-Imamul Ghazali, fakun ahada rajulaini, jadilah kau ini salah satu dari dua orang. Itu salah siji napa? Imma mashulan binafsika wa imma mutafarrighun li ghairika badal farad min nafsika. Satu, Anda sibuk dengan urusan-urusan diri Anda karena Anda punya kebutuhan, punya keluarga, sibukkan dengan itu juga manfaat. Ulang, ya punya keluarga apa dipurkan kalau dipurkan salah, dipurkan mau jadi pamong desanya kepala desa tugas buka sawahnya pasarnya ke pasar itu masbulan binafsika, sibuk dengan urusan diri Anda termasuk keluarga Anda. Terus ada kalanya Anda meluangkan untuk orang lain, memberi kesempatan juga kepada orang lain biar orang lain itu juga dapat manfaat dari Anda. Ba'dal farad min nafsika, setelah Anda selesai dari urusan-urusan Anda. Wa iyyaka an tastagila bima yuslih ghairak. Jangan sampai Anda itu berupaya memperbaiki orang lain sementara urusan Anda sendiri belum benar. Tuh, qabla sholahi nafsik. Di imam UBS gini akan beres pulang ajar dulu ngaji ya. Kayak anak pemajikan ngajar lihat salah. Ba'in kuntal masyhur di nafsika fala tushhir illa bil ilmi alladhi huwa fardun alaik. Apabila Anda itu sibuk dengan urusan dirimu, maka juga jangan tersibukkan kecuali dengan ilmu yang wajib bagi Anda bihasabi ma yaqtadihi haluk, sesuai dengan tuntutan dari keadaan Anda. Ini ulang teh jangan boga duit, ayah cukup jangan ibadah haji, yaitu pelajari ilmu tentang haji. Karena ini adalah ada kaitannya dengan keadaan Anda. Itu. Ayah mana ada boga duit, ini saja belah. Gitu. Umpama pas ayah rezeki nanti. Gitu. Wa ma yata'allaqu minhu bil a'mali dhahirah min ta'allumis shalah wa taharah, dan sesuatu yang ada kaitannya dengan amal-amal zahiriyah. So ini ilmu yang wajib Anda ketahui seperti ilmu tentang sholat, wa taharah ilmu tentang bersuci, wa shaum dan ilmu yang ada kaitannya dengan puasa. Wa innamal aham ilmu sifatil qalbi, dan yang paling penting adalah ilmu tentang sifat-sifatnya hati. Wa ma yuhmadu minha, dan apa di antara sifat hati yang terpuji, wa ma yuzamu, dan yang tercela.
idla yang fakku basar minas sifatil madmumah, karena manusia itu siapapun orangnya tidak terlepas dari sifat-sifat buruk. Nah, ulang rasa air ya gitu kan. Nah, ayat lain. Mislul hirsi. Nah, manusia itu kan punya sifat rakus, sayang KPK golongan. Rakus itu nggak boleh. Jangan. Walia apa terusnya wal hasad, terus hasud. Kalau kepengen nggak apa-apa, tapi kalau menghendaki kehancuran bagi orang lain itu namanya hasud, atau berakhirnya kenikmatan dari seseorang itu namanya hasud. Ria, kiber, sombong, ojol, kagum pada dirinya dan teman-temannya. Ini irusun rakus pada dunia, ayam balanjana kaderena kabeh, padahal mau kalayangan kami sama sasejo balanja kaderena kabeh, balanjana kekeder, balanjana kelo, sampai ilah enak, kopi sasejo kaderena kabeh, keder balanjana. Modalnya keder. Apalagi hasad itu karena rakus kan, rakus. Yesun nanti kan di situ ada saudara-saudaranya dari Hirsun, Toma, itu pelit, pelit itu tidak. Jelasan dulu lahir sekene, heman sih, gitu. Hasud, iri, ria kan juga ada saudaranya itu ria. Sum'ah, kiper dengan ujung itu kakak adik. Banyak teman heseteta, kalau ngikut sifat-sifat buruk atau penyakit-penyakit hati. Sifat-sifat buruk hati itu maksudnya penyakit-penyakit hati. Kenapa disebut sifat? Karena itu bukan zatnya hati. Dari sifat itu kan bukan zat. Disebut penyakit ya sama saja. Penyakit ya bagian dari sifat. Dari penyakit itu nempel. Maka disebut penyakit hati gak ada masalah. Disebut sifat hati pun gak ada masalah. Yang jelas hari asalnya manusia sih sama, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Cuma sampai lahir karena juga dikasih nafsu. Nah, muncullah ini penyakit-penyakit ini. Dan ini tidak jaminan orang pandai agama ini selamat dari ini, tidak jaminan. Karena susah menghilangi penyakit ini tuh tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa. Wa in da'atka nafsuka itu terus. Fa in da'atka nafsuka, apabila nafsu Anda mendorong Anda. Nafsunya apa ini? Al-ammar al-lawwamah. Ammar itu senang merintah baik. Bu diperintah teh. Pada orang kecil, ada disuruh pantekian. Makanya lah nyuruh-nyuruh kurang di omongan kebururan deh kebangun jadi sapoe teh pulang dulu ke jamak cicing yang harus bisa sapoe 2 poe terus kita diajar nah itu nafsu kayak kan nyuruh padahal mah dia kali itu tetap mau kan dia nah itu kan itu nafsu
tarik orang di kubur orang gitu ini dipraktekkan terus susah, ternyata iya benar. Cuma sampai banyak sanggup untuk ulah nyuruh nggak sama, dia nggak perlu sanggup, terus kan dua kue, terus kan saminggu, terus. Kecuali kalau kita niatnya mendidik ke anak lagi, niatnya mendidik, tapi kan jarang kita niatnya mendidik. Nyata nama karena kurang terkiyak. Nah anak kurang baik disuruh kan dalam penggera sebut tuh. Jadi banyaklah bertafakur. Ambil tok belajar nakal benar. Padahal orang kenek orang nak kayak belajar dari kian. Main anak-anak dulu. Hari sore ke masjid karena dengan ngapain gitu. Kebanyakan manusia kan seperti itu. Lawama dulu kalau di orang Jawa sih di sini sih disifati tadi amparo lawama nafsu amparo itu memang ya buruk. Tapi kalau orang Jawa itu suki Jawa loh. Kayak suki Jawa kan ada syariat, sarengat ngomongnya gitu. Ya sudah ada apa-apa orang Jawa ya biarin aja. Mereka juga baik. Sarengat, tarekat gitu ya bahasanya. Terusnya hakikat, terusnya tapi kalau saya pelajari sufi-sufi Arab itu hanya tarekat, syariat, tarekat, hakikat. Itu ya manusia lah itu. Mungkin ya sama di ilmu sendiri. Ini contoh ilmu nahwu. Orang ada yang mengatakan alamat jazm itu 3, sukun, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada ulama yang mengatakan hanya 2, sukun dan hadbu. Kalau saya hanya 1 kalau bagi saya. Enggak, saya 1. Kalau saya belajar di nahwu itu, ulama itu mengatakan bahwa alamat kayak di dunia 3 lah, alamat jazm, sukun, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada yang lagi sukun dan hadbu, hadbunya dibagi 2. Yaitu alhamdulillah dan alhamdulillah. Maka itu saya punya pendapat lagi. Sebetulnya alamat jazm hanya 1. Apa? Hasbu. Ada hasbul harkah, ada hasbul harfi. Silakan saja. Boleh kan berpendapat. Oh tidak ada alamat. Hasbul harkah ya jadinya ya sukun. Karena sukun itu artinya tidak ada harokat. Jadi hasbunya nanti 2. Kalau saya harful harkah dan harful harfi. Harful harfinya dibagi 2 lagi. Nantinya ada harful harfillah, ada harful nur. Isi nama dulu kene terserah. Gitu. Boleh saja berpendapat. Jadi kok ada sufi di ulama Arab begini, isinya masa apa aja teh. Cuma karena mungkin metode, kondisi orangnya beda, maka dalam penyampaiannya berbeda. Tujuan maka kita oh, sekarang kali ini kan bisa macam-macam. Tapi yang penting kan hasilnya sama. Gitu, berarti jangan fanatik. Harus ini semua, nggak bisa. Punya kelebihan masing-masing. Kalau orang sufi Jawa itu nanti kan ada nafsu mutmainnah, ya, ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Orang Jawa ngomongnya lo apa? Nafsunya yang biarin itu ada bahasanya, jangan dicaci. Itu kan sudah dibahasakan mereka. Nanti ada nafsu sufinya. Kalau sufinya, saya juga pelajari sufi Jawa itu seperti apa. Isinya sama, menuju kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang dari kitab saja. Sulawama dan kumaha di sini kan tidak ada penjelasannya. Kalau menurut sufi Jawa, nafsu lawama itu yang males-males tuh, untuk harian. Pemalesan. Isinya itu. Kan orang kekian kayak kian itu tuh nafsu lawama kata orang Jawa. Panari, tekian ini dari hawa nafsu orang betul. Goreng tentunya goreng. Jadi lebih rinci. Kalau di sini di Arab kan pokoknya lawama itu buruknya kumaha. Padahal mah amarahnya buruk. Tapi orang Jawa nanti dibedakan nih yang amarah seperti ini, yang lawama. Karena memang ya orang kita mungkin butuh penjelasan, maka oleh wali-wali Jawanya dibejak-bejaskan supaya anjol. Ilatan lima Jakarta tuh, seandainya nafsu ini mendorong kita untuk meninggalkan apa yang telah aku sebutkan berupa wirid-wirid dan zikir-zikir istisqalan lidzalik, karena menganggap berat ai mu'taqidan siqala dzalikal madhkur, artinya meyakini bahwa apa yang telah disebutkan di atas itu berat melaksanakannya. Fa'lam anna syaitana la'in, maka ketahuilah bahwa setan yang terkutuk qad dassa fi qalbika, ada telah menyamarkan suatu penyakit di hati Anda. Dipendam di situ penyakitnya, tarik tekarari ente eta dibere penyakit tu setan eta sehingga terkiam kayak mau tapi terkira jadi air gitu. Nah, di sini nih al-la'in di sini yang terkutukkan. Kalau bahasa Indonesianya di sini Syekh Nawawi menjelaskan al-la'in ay al-ba'id min anil khair, yang jauh dari kebaikan. Sementara kalau di tafsir lain al-muba'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Ya jamaah mau dijauhkan dari rahmat Allah, mau jadi jamaah halus tuh, jadi jauh dari kebaikan. Isi nama sahabat pakainya maksudnya. Wa huwa hubbul mal. Apa itu penyakitnya? Cinta harta duniawi wal jah. Awan tuh yang dilarang itu mencintainya, bukan mempunyainya. Kadang orang salah lagi. Ya, dilarang berbohong karena harta benda. Kalau punya nggak masalah, sebab untuk menuju akhirat itu juga ada sarananya akhirat ya dunia. Dunia mazra'atul akhirat, dunia itu adalah ladangnya akhirat. Nah, itu bukan sawah hayang panen. Hayang panen di akhirat, yang kudu bukan dunia benar. Nah, itu bukan dunia. Makanya itu Allah kan ngasih sesuatu yang dimubahkan. Bahkan yang mubah ini asalnya tidak dapat pahala, kalau diniatin benar jadi ibadah. Ya sampai yang rumah menyebutkan ngelapan makanan Kanjeng Nabi di dalam suatu hadis, apabila Anda dihadapkan kepada hidangan makan dan sholat,
Udah datang waktu sholat, terus di situ waktunya makan, makan dulu. Kanan kita nggak ganggu. Akhirnya terbongkar beas. Sampai yang nanti paling karena beas. Jadi yang dilarang itu mencintainya, bukan memilikinya atau mempunyainya. Kadang-kadang tasawuf itu sok disalahpahaminya di sana. Padahal yang dilarang oleh ilmu tasawuf itu adalah mencintai dunianya, bukan memiliki dunianya. Nah ini kan tentang ngaji tasawuf jadi kegiatan usaha. Alasannya, wah dunia tadi bawa payah-payah itu terus nyata. Kebanyakan. Padahal mah jamaah itu lamun payah kan kudu ditali, kan? Ini tali tinggi itu tadi. Karena nganjuk itu, repot. Yang realistis saja, gitu. Yang dilarang itu mencintainya, bukan mengenalnya. Dunia itu akan menolong terhadap akhirat. Kamu terkawin, itu boga istri, itu boga suami, susah menahan nafsu. Maka Allah memfasilitasinya adalah dengan nikah. Supaya ulah jadi beban bagi orang lain, ya usaha. Lalu boga dunia kan jadi termeta-meta. Syukur-syukur bisa sodako, sahantena tidak jadi beban bagi orang lain. Minimal itu kan. Syukur-syukur bisa bersedekah. Minimal jangan membebani orang lain. Itulah sebetulnya tasawuf itu begitu. Loh, Imam Syafi'i ketika uangnya habis, dia pergi cari kayu bakar, terus dijual. Itu Imam Syafi'i. Itu terus ada zikiran kayak ada sholawatan. Kan sholawatan ada bisa banyak sunnah. Masalah ilahi Allah banyak suruh kayak bisa. Masalah ilahi Allah banyak jualan beas kayak bisa. Nah, lamun sholat banyak naik suluk maka sholat udah jeluk-jeluk teuing wantuna. Ya itu kan lemah umat Islam tuh karena pemahaman tasawuf. Nah salah madrasah paeh, musola paeh gitu kan. Karena ilmu dunia, lu boga dunia kan zaman-zaman untuk bertanggung jawab repot sedikit. Jadi dikuasai oleh orang-orang yang tentunya kaum kapitalis jadinya. Sana boga. Ya, jadinya berkuasa karena salah di dalam memahami tasawuf. Kalau ngaji itu ngaji kadang waktu-waktu jadi keterangan canangges, jadi itu jadi pegangan. Ini yang jadi masalah lagi. Tuh kubul marwal jah, fa'iyaka antar tarobihi ay ihzar tulaqiyaka. Iyaka itu takutlah kau, waspadalah kau, jangan sampai kau itu ketemu atau mengalami apa, antar tarobihi, mengalami ketertipuan. Jangan sampai tertipu Anda itu. Aitazunna al-amna minasyaiton, merasa aman dari setan. Walam taqfal minhu, maka jadilah Anda tidak, walam tatahafal, maka Anda hanya tidak terjaga dari setan. Karena merasa aman ya, mesti aman. Akhirnya tuh tidak terjaga.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terus. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa takunu lana biha wa ila Allahumma rabbana lana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.